Oke, dalam episode ini kita akan lanjut untuk merapikan semua yang sudah kita lakukan. Yang paling pertama yang harus Anda lakukan adalah pergi dulu ke hero. Anda lihat paling ke atas di sini untuk ceknya kita buat dulu false agar supaya sign up muncul. Kemudian karena kita sudah mempunyai page-nya, tidak ada salahnya jika langsung kita ganti di sini login. Kemudian di sini adalah register. Refresh, ini dia. Perhatikan pada login ini, di bawah sini jaraknya tidak terlalu banyak hanya karena mungkin dia button, I don't know, but coba dulu kita pergi ke guest. Kita lihat di sini bahwa padding atas bawah itu sama. Bagaimana jika misalnya kita ganti, padding atas kita buat 3, padding bawah kita buat di sini 6. Sehingga sekarang kita refresh, maka sudah bagus dia terlihat, ya kan? Kemudian untuk forgot password ini, ya kita bisa buat dia lebih bagus untuk linknya. Menandakan bahwa itu bisa diklik gitu. Anda coba pergi dulu ke register. Apakah di sini kita ada mempunyai link? Di text Indigo font medium. Bisa kita copy sebenarnya apa yang ada di sini. Kita kembali ke login. Dan Anda bisa buat kasih kelasnya di sinilah. Ya kan, kelas name, paste. Refresh, ini dia. Cool. Kemudian setelah itu Anda bisa pergi dulu ke homepage kembali. Sorry, di sini saya bilang kembali ke homepage, tidak ada yang bisa kita klik. Bagaimana jika misalnya kita buat satu logo di sini? Oke, coba dulu kita pergi ke guest. Di sini kita bisa buat misalnya div. Dan di sini kita bisa buat H1. Dia kita buat misalnya itu nama aplikasinya apa ya? Oke, karena ini Desember, coba kita buat di sini Desember aja. Dan kita akan buat dia ke tengah. Justify center. Kenapa saya buat di sini flex? Bukanlah bukanlah kita buat di sini dia text center aja, karena ini by default block maka dia akan widthful sehingga kalau kita buat text center itu tidak make sense. Refresh, ini dia. Kemudian di dalam each one ini kita akan kasih satu kelas yang mana itu adalah flex juga. Itemnya center pasti, tapi justify-nya bukan within karena kita tidak mau seperti itu. Kenapa seperti itu saya buat? Hanya karena kita ingin menambahkan satu icon di situ. Kita bisa masukkan icon ini aja, tidak mesti yang mana-mana juga. Atau terlalu formal yang itu. Coba kita cari sini like. Ya, saya butuh yang ini sepertinya. Paste. Dan ya, jika misalnya ini kita format atau kita save, ya ini akan diformat nanti sehingga dia panjang. So saya buat di sini dulu prettier ignore. Oke, kemudian sekarang kita format, maka dia bagus, tapi yang ini tidak diformatnya. Itu yang kita mau. Cool. Kemudian Desember ini saya akan kasih span ya, span, dan ini juga span. Dan jangan lupa hilangkan space yang ada di sini. Kasih di sini kelas yang namanya text indigo, ya. Kemudian di sini kita kasih kelas text black. Kemudian kita refresh di browser. Ini dia. Nampak tapi tidak jelas. Kemudian di sini juga kasih teksnya itu indigo 500. Jangan lupa dulu kasih ini 8 daripada 5 sehingga kita refresh, ini dia. Cool. Kemudian di H1 ini tidak ada salahnya jika kita besarkan tulisannya. Atau jangan di sini ya. Bagaimana jika kita besarkan di sini dia? So oleh karena itu ini kan saya tarik ke atas. Seperti ini. Kemudian ya untuk flexnya kita akan ganti bukanlah di H1 ini, melainkan adalah di sini. Kita kasih kelas, kita paste di sini. Div ini kita masukkan ke sini. Sehingga sekarang kita refresh di browser, ini dia. Namun kenapa seperti itu saya buat? Hanya karena saya ingin membuat di sini teksnya itu lebih besar daripada sebelumnya. Refresh, ini dia. Jika Anda berpikir lebih besar, Anda bisa buat teks XL. Terus Anda buat sini font semi bold. Trackingnya kita buat di sini text ya, biar supaya apa? Biar supaya rapat tulisannya. Perhatikan rapat ya. Jangan lupa kasih di sini MB 8 agar supaya ada space dari atas ke bawah. Anda berpikir terlalu panjang, buat 6. Cool. Sekarang tugas kita adalah membuat antara jarak dari sini ke sini. Bisa memberikan langsung MR di sini, margin right 3, atau Anda bisa buat di sini langsung gapnya juga bisa. Gap 2 misalnya. Sama dengan margin right 2 itu. Cuman lagi dia untuk keseluruhan kalau ada konten di sini. Tidak cukup di situ sebenarnya. Kita juga butuh di sini membuat anchor. Sehingga jika misalnya kita kasih each wrap ke homepage, maka dia bisa diklik nantinya. Refresh, klik, maka dia ke homepage. Sign up, Anda perlu ke homepage, klik, maka dia ke homepage. Tidak ada salahnya Anda kasih di sini 5 daripada 6. Setelah itu Anda bisa pergi ke hero kembali. Kita scroll ke atas sini. Ada yang namanya articles. Kita buat di sini articles, nama URL-nya. Sehingga sekarang bisa kita buat satu page yang namanya articles. Ya, .js, rfc. Kemudian di sini
camel case karena dia komponen. Kita buat di sini artikel itu get layered agar supaya dia mempunyai layer tersebut ya. Kita ingin app ini menjadi layer utamanya. Children-nya kita buat page. Kemudian sepertinya dia salah import. Diimportnya dari next app bukan ya, tapi kita ingin import dia dari komponen. Sorry, bukan komponen tapi layer. Import app from, ya ini dia. Alright, sekarang di sini kita bisa buat articles. Refresh. Klik. Ini dia. Pertanyaannya kemana hero itu? Hero itu bukan kita letak di layer, ingat. Kita letak dia di index. Sehingga ini kita hilangkan. Kita kembali ke index, maka dia hilang. Tinggallah konten yang ada di sini. Ya, itu yang kita hilangkan dan ini juga Anda hilangkan. Kemudian ini hilangkan, ini juga hilangkan sehingga sekarang dia tidak di tengah. Kita ingin semua page itu mempunyai hero. So kita bisa pergi ke app layer. Sini kita masukkan hero. Enter biar supaya dia masuk langsung ke sini. Refresh, ini dia. Dia tidak ada jarak ke bawah ya. Di sini kita bisa kasih PT8. Refresh, ini dia. Nah, jika misalnya kita buat kontainernya di sini, itu tidak sangat luar biasa kecuali Anda buat kontainernya itu langsung di index page-nya atau di page masing-masing. Seperti misalnya saya buat di sini container misalnya. Refresh, ini dia. Cool. Kemudian kita klik artikel. Sekarang dia juga sudah punya di sini dan artikel ini juga kita bisa kasih yang namanya container. Ya, ini buat aja note, jangan div. Refresh. Oh, sorry, typo. Container. Refresh, ini dia. Mungkin Anda berpikir bahwa kita akan membangun artikelnya. Bukan. Kita bukan ingin membangun artikelnya cuma untuk merapikan semua ini. Seperti jika Anda perhatikan di sini, dia tidaklah dinamik. Saya di artikel kenapa ini new revolution, ya kan? Oke. Coba dulu Anda pergi ke mana ya kita bilang? Ke app dulu terlebih dahulu. Karena di sini ada hero. Artinya ini sangat repot sekali jika kita ingin buat dia dinamik. Hal yang bisa kita lakukan adalah kita cut ini dari app.js ini, kita kembali ke artikel, kita paste di sini. Jangan lupa import dia. Kemudian pada index juga seperti itu, kita masukkan di sini hero tersebut. Sekarang kita refresh di browser, kita mendapatkannya di sini. Namun permasalahannya adalah bahwa kita pergi ke app, di sini ada PT8, yang mana itu sangat tidak luar biasa karena ada space tadi di atas. Nah, kita langsung direct dari hero-nya saja untuk membuat dia ke bawah. Jadi kita buat di sini MB8. Refresh, ini dia. Homepage. Coba kita pergi ke hero kembali. Untuk brandnya kita kasih di sini front slash homepage juga. Klik homepage, artikel, ini dia. Nah, sekarang tugas kita adalah mendinamikan yang ini. Coba Anda pergi dulu ke hero. Di sini adalah navigasi untuk desktopnya. Tidak ada salahnya jika Anda buat di sini satu komponen namanya navbar.js. Kemudian di sini Anda bisa cut dan Anda buat sini RFC untuk boilerplate-nya dan Anda paste di sini. Kemudian Anda akan error di sini karena out ini akan ditanya dari mana, sehingga Anda bisa masukkan itu directly di sini. Sorry, bukan navlink tapi navbar. Ya, seperti itu. Anda bisa masukkan ini ke sini dengan cara props, namun tidak ada salahnya jika langsung Anda buat ke sana. Karena memang tidak penting juga itu di situ. Refresh, navlink tidak ada, maka Anda bisa import satu persatu komponen yang dibutuhkan oleh navbar ini. Nah, scroll ke atas dia sudah di sini. Jika kita perhatikan kembali, di sini ada menu, silahkan import dari headless UI. Drop down link juga ada import dari komponen. Transition juga ada di sini sehingga Anda bisa import juga dari yang namanya headless UI. Sehingga sekarang di sini kita punya menu transition, drop down link juga ada. Kemudian jangan lupa kasih fragment di sini karena kita ada masukkan fragment di dropdown. Refresh. Nampaknya semua sudah baik-baik saja, tidak ada masalah di sini. Sekarang ini kita buat dinamik. Ya, kita bisa pergi dulu ke hero tadi. Hero di sini. Ya, di sini dia untuk yang browse-nya itu adalah kita masukkan ke children aja sepertinya atau kontennya lah bisa dibilang. Kemudian yang ini kita bisa masukkan ke heading. So, kita buat di sini itu title ya. Kita buat aja di sini title untuk cons title huruf besar ya. Dan kita bisa buat di sini langsung sih. Kita cut apa yang ada di sini, kita paste tepat di sini. Kemudian di sini tidak lupa kita masukkan children dan di sini kita masukkan itu children. Tidak lupa juga kita buat di sini cons content atau apa ya? Body.
Dan ya kita ikuti aja apa yang ada di atas karena kita butuh konten yang sama. Sini kita bisa buat children. Kemudian sekarang kita hilangkan aja untuk export default ini, kita tinggalkan functionnya, atau Anda bisa konsisten untuk membuat seperti yang di atas juga tidak ada masalah untuk itu. Ya, ya ini harusnya bukan row tapi sama dengan seperti itu. Oke, sekarang jika misalnya ini kita buat ke dalam yang namanya children, dan kemudian ini bisa kita tambahkan children. Dan sekarang di sini kita bisa buat export default hero. Dan di sini kita buat hero.title. Jika Anda ingat, kita pernah melakukan ini saat kita melihat di card. Nggak ada card di sini ya. Oh ya, lupa. Nggak ada rupanya. Sini kita bisa buat yang itu adalah body. Nah, sekarang kita ingin menggunakannya mudah saja dengan pergi ke index. Ya, di sini Anda bisa masukkan yang namanya itu sebagai children lah, hero title dan hero body. Sini kita bisa paste yang tadi. Kemudian di sini Anda bisa buat itu titelnya, new revolution. Alright, kita refresh di browser, apakah ada sudah berganti atau tidak? Nampaknya semua baik-baik saja kecuali yang ini. What happened di sana? Ya, karena by default hero ini tidak mempunyai yang namanya colornya. Coba kita buat text white. Refresh, ini dia. Kenapa ini menjadi seperti itu ya? Kita perhatikan dulu di index ini. Oh ya, harusnya hero title ini kita masukkan di sini ya. Refresh, ini dia. Kita kembali ke artikel. Kemudian di sini sudah tidak ada hero lagi, which is very cool harusnya. Dan sekarang jika kita ingin menambahnya, kita tinggal copy semua yang ada di sini dan kita paste tepat di artikel. Sini kita paste dia. Alright, sekarang harusnya ini bisa kita hilangkan. Dan ya ini juga kita hilangkan lah biar supaya beda aja tulisannya ya. Kita buat sini R, di sini our articles. Alright, sekarang kita scroll ke bawah. Tidak lupa kita kasih title di sini our articles. Refresh, ini dia. Our article, sini sudah our article, dan di sini teksnya sudah berganti. Semuanya sudah dinamik di sini. Oke, di video selanjutnya kita akan buat konten dari artikelnya. See you soon.